Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6381. Shen Haoiwei dan Jiruoqi menjadi gila satu demi satu, Meng Qinxian mencibir dan mengabaikan mereka. Melihat situasi yang tidak beres, Chu Tinghan segera berkata, "Nona Yi Jinyun, Chu Tinghan, putri sulung istana Xiaoliang. Dengarkan Putri Han, saya telah mengagumi nama Anda sejak lama." Yi Jinyun memberi hormat sambil tersenyum. Chu Tinghan berkata, "Karena Anda sudah tiba di sini, saya tidak perlu mengulangi kata-kata selanjutnya. Saya harap semua orang di wilayah Sekte Tujuh Malam akan membantu Anda dalam masalah yang akan datang." Yi Jinyun tampak serius dan hikmat. Itu wajar. Jika prajurit dari wilayah utara ingin menyerang wilayah timur, yang pertama menanggung bebannya adalah wilayah Sekte Tujuh Malam kita dan wilayah Kerajaan Chu. Bibirnya mati rasa dan giginya dingin. Baik jatuhnya wilayah Sekte Tujuh Malam maupun wilayah Kerajaan Chu akan menjadi pukulan telak bagi dua kekuatan utama kita. Sekte Tujuh Malamku tidak akan pernah tinggal diam dalam masalah ini. Yi Jinyun menyatakan. Karena aku telah membawa murid-murid Sekte Tujuh Malam ke sini, Sekte Tujuh Malam akan memberi kita dukungan penuh dalam pertempuran ini. Terima kasih. Chu Tinghan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Kalau begitu, silakan masuk ke pulau dan beristirahatlah sejenak. Di bawah pimpinan Chu Tinghan, sekelompok orang dari wilayah Sekte Tujuh Malam memasuki pulau untuk beristirahat. Shen Haoiwei berkata sambil berjalan. Jika dilihat dari sudut pandang ini, tujuan para pendekar di wilayah utara jelas adalah negara Chu, yang tidak ada hubungannya dengan wilayah Sekte Tujuh Malam kita. Mengapa kita harus datang ke perairan berlumpur? Jiruoqi, yang berjalan di samping Shen Haoiwei, setuju dengan cibiran, tidak ada jalan lain, kami tidak ingin bergabung dengan aliansi, hanya karena kami tidak berani menentang perintah Sekte Tujuh Malam. Lin Bai, Meng Qinxian, Nisang, dan yang lainnya berjalan di depan, dan mereka dapat mendengar percakapan antara Shen Haoiwei dan Jiruoqi dengan jelas. Tampaknya kedua orang ini tidak senang dengan apa yang mereka katakan, dan mereka sepertinya tidak datang untuk membantu Chu, tetapi mereka harus datang karena perintah Sekte Tujuh Malam. Meng Qinxian menyeringai dan hendak berbicara, tetapi Nisang bergegas berbicara lebih dulu sebelum Meng Qinxian. "Saudara Shen, Nona Jiruoqi, karena kalian di sini, jangan membuat komentar sinis. Jika keadaan Chu tidak dapat dipertahankan, Sekte Tujuh Malam kita juga tidak dapat dipertahankan. Dengan cara yang sama, jika wilayah Sekte Tujuh Malam hilang, wilayah Kerajaan Chu juga akan sulit dilindungi." Nisang berbicara lebih dulu. Terjadi banyak perdebatan verbal. Jika Meng Qinxian berbicara saat ini, aku khawatir orang yang baru saja diangkat itu akan langsung roboh dan pergi. Menghadapi kata-kata persuasif Nisang yang baik hati, Shen Haoiwei tidak hanya gagal menerimanya dengan rendah hati, tetapi malah mencibir. "Nisang, bagaimanapun juga, kau juga putra suci Sekte Surga Berkah, mengapa kau memohon belas kasihan dari negara Chu seperti anjing?" "Oh, aku lupa. Kau telah menjadi anjing Tuan Serigala." Jiruoqi menimpali sambil tersenyum, "Saudara Shen salah, bukan anjing, tetapi anak serigala kecil." Mendengar ini, Nisang menjadi marah. Tetapi dia tahu bahwa situasi keseluruhan harus menjadi hal yang terpenting, dan tidak mudah untuk marah saat ini. Meng Qinxian menyeringai dengan tatapan garang di wajahnya. Dia berkata kepada Nisang, "Saudara Ni, apa yang harus kukatakan? Tinju selalu merupakan hal terbaik untuk digunakan melawan sampah seperti ini. Meng Qinxian, apakah aku memberimu muka atas provokasi berulangmu?" Baik Shen Haoiwei maupun Jiruoqi marah. Meng Qinxian memutar matanya, dan Nisang tidak menghentikannya kali ini, jadi Meng Qinxian mencibir. "Shen Haoiwei, berhentilah berteriak. Jika kau benar-benar laki-laki, maka kita akan keluar dan bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan." Setelah selesai berbicara, Meng Qinxian berkata kepada Jiruoqi lagi, "Sepupu perempuan tetaplah sepupu perempuan. Kau tidak terlihat seperti apapun saat mengenakan pakaian." Shen Haoiwei sangat marah, dan wajah Jiruoqi penuh amarah. Sebelum Meng Qinxian selesai berbicara, dia berbicara kepada Lin Bai lagi. "Saudara Lin, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa Nona Jiruoqi pernah menikah sebelumnya. Dia awalnya adalah murid dari keluarga kecil dan lemah di wilayah Sekte Tujuh Malam. Keluarganya menikahkan dia dengan putra langsung dari keluarga menengah di wilayah Sekte Tujuh Malam." Petik 2. Keluarga mereka juga mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan perlindungan dari beberapa kekuatan. Kemudian, salah satu murid dalam lembah Phoenix pergi berlibur, dan bertemu Nona Jiruoqi di jalan, dan mengejarnya. Lalu aku tidak tahu apa yang terjadi. Keluarga suami Nona Jiruoqi dibantai semalaman, dan aku tidak tahu mengapa.
Nona Jiruochi selamat dari bencana seperti itu. Dan Nona Jiruochi adalah satu-satunya prajurit yang selamat. Meng Qinxian berbicara semakin keras, hampir menceritakan seluruh latar belakang Jiruochi. Lalu gadis Jiruochi ini tiba-tiba berubah dan menjadi murid inti lembah Phoenix. Jiruochi sangat marah, tubuhnya dipenuhi api merah. Meng Qinxian, diam. Di mana aku memprovokasimu, kau ingin memfitnahku seperti ini. Apakah aku memfitnahmu? Meng Qinxian menjawab dengan cibiran, lalu berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, kau tidak berpikir ini sudah berakhir, kan? Akan ada hal-hal yang lebih aneh lagi di masa depan. Meng Qinxian mulai berbicara dengan mulut besarnya. Menurut berita dari dalam lembah Phoenix, Nona Jiruochi tidak hanya berselingkuh dengan murid dalam lembah Phoenix itu, tetapi juga memiliki hubungan yang tidak jelas dengan banyak murid dalam lembah Phoenix lainnya. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Nona Jiruochi menonjol dari lembah Phoenix yang dipenuhi begitu banyak master dan jenius, dan menjadi Santa lembah Phoenix. Seseorang mengatakan, sebelum Nona Jiruochi menjadi Santa lembah Phoenix, dia diam-diam pergi ke tempat terlarang tempat leluhur itu mengasingkan diri berkali-kali. Dia tinggal di sana sepanjang malam. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan leluhur ini. Kata Meng Qinxianyu. Semakin keras dia berusaha, Jiruochi mendengar itu, dia terbakar amarah, dan segera kekuatan api yang mengerikan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang panjang yang menyala, dan menusuk Meng Qinxian. Meng Qinxian, aku akan membunuhmu. Jiruochi menyerang dengan marah. Meng Qinxian menghancurkan pedang panjang berapi dengan telapak tangan, mendorong Jiruochi mundur, dan pada saat yang sama berkata dengan suara dingin, meskipun kau menjadi putra suci lembah Phoenix dan mendapatkan sebagian kekuatan Phoenix, kau tetap tidak mendapatkannya dengan keahlian. Bitah. Jiruochi, aku sarankan kau jangan menunjukkan taringmu di depanku. Orang lain tidak bisa berjalan ketika melihatmu, tetapi aku, Meng Qinxian, tidak bisa. Jika kau berani berteriak lagi, aku akan membunuhmu. Meng Qinxian mendengus dingin. Melihat situasi yang tidak baik, Yi Jinyun dari Sekte Tujuh Malam segera memarahi. Berhenti membuat masalah, sekarang jam berapa, apakah kalian masih berkelahi di sarang? Meng Qinxian, jangan banyak bicara. Yi Jinyun berkata dengan nada memerintah kepada Meng Qinxian. Mendengar Yi Jinyun berbicara, Meng Qinxian berhenti berbicara. Yi Jinyun berkata kepada Jiruochi lagi, Jiruochi, ini hanya desas-desus dari dunia luar, mengapa kau begitu marah? Kau sangat marah, mungkinkah semua itu benar? Tentu saja itu salah. Jiruochi buru-buru membalas dengan marah. Meng Qinxian, kita belum selesai dengan masalah ini, aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu cepat atau lambat. Untuk menyelesaikan urusan ini, sebaiknya kau datang siang hari. Meng Qinxian tertawa. Karena jika kau datang, cepat atau lambat, Meng tidak ingin disalahpahami orang lain sebagai memiliki hubungan yang tidak jelas denganmu. Pertengkaran antara Meng Qinxian dan Jiruochi akhirnya mereda di bawah tekanan Yi Jinyun yang dominan. Tentang desas-desus dan gosip, Jiruochi. Prajurit lain dari wilayah timur di sekitarnya mendengarnya, dan berkata dalam hati mereka. Luar biasa, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Jiruochi, Santa Jiruochi di lembah Phoenix, wilayah Sekte Tujuh Malam, memiliki begitu banyak peristiwa masa lalu yang tidak diketahui. Sungguh luar biasa. Jika Meng Qinxian tidak mengucapkan kata-kata ini, tak seorang pun di dunia ini akan berani menyebutkannya. Bab 6382. Aku benar-benar tidak menyangka seorang wanita suci memiliki begitu banyak urusan yang tidak diketahui. Lin Bai tersenyum dalam hatinya, tetapi tidak mengungkapkan pendapatnya, ia hanya mendengarkan dengan senang hati. Namun setelah mengalami kejadian ini, Lin Bai juga dapat melihat bahwa Jiruochi dipenuhi dengan rasa dendam dan kebencian, jadi dia berkata kepada Meng Qinxian, Saudara Meng, berhenti bicara, kita masih harus fokus pada situasi keseluruhan sekarang. Meng Qinxian mengerutkan bibir dan berkata, Saudara Lin, kau bisa tahu bahwa Chunyangzong dan lembah Phoenix sama sekali tidak datang untuk bersekutu. Mereka datang untuk membuat masalah. Jika mereka tulus dan sungguh-sungguh membantu kita menghadapi prajurit wilayah utara, maka aku tentu akan saling menghormati, tetapi lihatlah mereka, apakah mereka tampak datang untuk membantu. Lebih seperti menonton saja. Mendengar kata-kata Meng Qinxian, Lin Bai menoleh untuk melihat Shen Haoyue, putra suci Chunyangzong, dan Jiruochi, gadis suci lembah Phoenix, dan merasa bahwa kata-kata Meng Qinxian memang benar. Meng Qinxian berbisik kepada Lin Bai, bergabungnya mereka akan menjadi faktor yang tidak stabil dalam aliansi kita. Kurasa, lebih baik mengusir mereka sesegera mungkin. Benar sekali. Mata Lin Bai sedikit sayu, dan dia berpikir sejenak.
Murid-murid dari kedua sekte seperti Shen Haoiwei dan Jiruoqi sama sekali tidak datang untuk membantu. Jika mereka dipertahankan, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Biarkan aku bertanya pada Putri Chu Tinghan apa maksudnya dulu. Lin Bai tidak terburu-buru mengambil keputusan, tetapi berencana untuk bertanya pada Chu Tinghan apa maksudnya terlebih dahulu. Meng Qinxian mengangguk sedikit, tetapi tidak banyak bicara. Setelah kembali ke pulau, Chu Tinghan membagi kam istirahat untuk para prajurit di wilayah Sekte Tujuh Malam. Mereka lelah karena perjalanan, jadi mereka beristirahat untuk sementara waktu. Setelah para prajurit Sekte Tujuh Malam beristirahat dengan tenang, Lin Bai datang menemui Chu Tinghan dan menyampaikan semua kekhawatiran Meng Qinxian. Chu Zimo, Chu Tinghan, dan Chu Tingsui masing-masing mengungkapkan pendapat mereka setelah mendengarnya. Chu Zimo jelas berada di pihak Meng Qinxian, dan sikapnya sangat tegas. Aku juga berpikir bahwa Chu Nyangzong dan Phoenix Valley sepertinya tidak datang untuk membantu, tetapi untuk membuat masalah. Kak, mari kita usir mereka secepat mungkin. Chu Tingsui sedikit mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Pertempuran sudah dekat, sekarang Chu Nyangzong dan Phoenix Valley sedang diusir. Apa yang akan terjadi jika kau membiarkan para leluhur di istana Yuhuatian melihat ini? Begitu banyak pendekar dari dunia luar memperhatikan setiap gerakan di dunia perburuan, apa yang akan mereka pikirkan? Mereka akan berpikir bahwa negara kita, Chu, sedang menindas orang lain, meremehkan Chu Nyangzong dan Lembah Phoenix, dan kemungkinan besar akan membangkitkan kebencian kedua sekte tersebut. Mereka sudah datang, dan jelas tidak bijaksana untuk mengusir mereka sekarang. Chu Tingsui bermaksud untuk menahan mereka sementara waktu. Adapun cara menangani mereka, Chu Tingsui juga punya caranya sendiri, tetapi dia tidak menjelaskannya dengan gamblang. Chu Tinghan tertawa dan berkata kepada Lin Bai, Tuan Serigala, hal semacam ini sebenarnya sangat umum di militer, dan bukan masalah besar. Tahan mereka, akan lebih bermanfaat jika mereka ditahan. Lin Bai mendengar maksud Chu Tinghan, dan tetap berencana untuk menahan mereka berdua. Pada saat yang sama, Chu Tinghan juga mengingatkan Lin Bai, Tuan Serigala, mereka bukan yang pertama membuat masalah, dan bukan pula yang terakhir. Seiring bertambahnya jumlah orang dalam aliansi kita, berbagai macam hantu dan monster akan muncul. Jika Tuan Serigala tidak percaya, lihat saja nanti. Chu Tinghan tidak menjelaskan secara gamblang bahwa dia ingin mempertahankan mereka, tetapi dia bermaksud untuk mempertahankan mereka di dalam dan di luar. Lin Bai dapat merasakan bahwa Chu Tinghan sudah memiliki rencana, dan berkata sambil tersenyum, karena Putri Tinghan memiliki rencananya sendiri, maka aku bisa tenang. Kalau begitu, aku akan pamit dulu. Setelah berbicara, Lin Bai berencana untuk pergi. Lin Bai dapat tenang karena urusan di sini diserahkan kepada ketiga saudara di Liang Wangfu, lagi pula, merekalah yang tinggal di militer sepanjang tahun. Baik itu formasi pasukan, strategi, atau pengalaman bertempur di medan perang, mereka jauh lebih unggul dari Lin Bai, dan jauh lebih unggul dari semua prajurit di pulau ini. Tunggu sebentar. Chu Tinghan memanggil Lin Bai untuk berhenti, dan berkata dengan suara rendah, para pengintai dari Gunung Daksue telah mengirimkan berita. Ada beberapa hal yang menurutku masih perlu diketahui oleh Tuan Serigala. Lin Bai mengerutkan kening. Para pengintai telah aktif di Gunung Daksue selama beberapa hari terakhir. Bukankah itu berarti tidak ada berita? Pagi ini, Lin Bai datang ke sini untuk menanyakan situasi di Gunung Daksue, tetapi Chu Tinghan masih mengatakan dia tidak punya kabar. Bagaimana bisa, tiba-tiba ada kabar lain? Kabar apa? Lin Bai tidak banyak bertanya, dan langsung bertanya kabar apa yang dibawa kembali oleh para pengintai. Chu Tinghan mengulurkan telapak tangannya yang putih dan seperti giok, dan melebarkannya, sebuah cahaya berkilat di dalamnya, dan sebuah gulungan muncul. Dia menyerahkan gulungan itu kepada Lin Bai, dan memberi isyarat kepada Lin Bai untuk membukanya dengan matanya. Dengan ekspresi bingung, Lin Bai perlahan membuka gulungan itu, dan sebuah peta terukir di atasnya, yang merupakan garis besar detail Gunung Daksue. Pada peta, benteng, pos terdepan, penjaga, dan lain-lain dari setiap gunung bersalju ditandai. Ini jelas merupakan peta serangan dan pertahanan terperinci dari para prajurit wilayah utara di Gunung Daksue. Para pengintai dari Istana Pangeran Liang benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Lin Bai kagum, hanya dalam beberapa hari, peta serangan dan pertahanan para prajurit utara di Gunung Daksue telah digambar. Dan masih sangat detail. Lin Bai melihat dengan saksama. Di peta, terdapat puncak-puncak yang menjulang tinggi dan jalan-jalan kuno yang jelas. Bahkan terlihat jelas berapa banyak penjaga yang dipancing dan berapa banyak lingkaran sihir yang ditempatkan di setiap gunung bersalju.
Dia melihat sekilas, dan menemukan bahwa seluruh peta hampir sepenuhnya terbungkus oleh lingkaran sihir, seperti ember besi, kedap udara, dan air tidak dapat masuk. Apakah Tuan Serigala dapat melihat petunjuk apapun? Chu Tingsui bertanya kepada Lin Bai dengan penuh minat saat itu, matanya seolah berkata. Sekarang aku sedang mengujimu, apakah kau melihat petunjuk apapun? Mendengar ini, Lin Bai melihat dengan saksama lagi. Mungkinkah ada sesuatu yang licik di peta itu? Chu Tinghan tampak khawatir Lin Bai tidak akan melihat petunjuknya, dan ditertawakan oleh Chu Tingsui, jadi dia langsung memberitahu Lin Bai petunjuknya. Ini adalah formasi rantai. Susunan serial. Lin Bai sedikit bingung. Chu Tingsui berjalan mendekat ke Lin Bai, menunjuk ke pegunungan bersalju di peta dan berkata, setelah para pendekar di wilayah utara memilih Gunung Daksue sebagai tempat perkemahan mereka, mereka mengubah struktur tempat ini. Tuan Serigala, lihat. Pusat peta adalah gunung salju besar. Inilah asal mula nama tempat ini, dan juga tempat di mana para pendekar tingkat tinggi inti dari wilayah utara berada. Petik 2. Dengan gunung salju besar ini sebagai pusatnya, ia menyebar ke segala arah, dikelilingi oleh 8 gunung salju di setiap sisinya, dan gunung salju besar di tengahnya adalah susunan 9 bintang. Di luar 8 gunung bersalju, ada 8 arah, yaitu, timur, selatan, barat, utara, tenggara, timur laut, barat daya, dan barat laut. 18 gunung kecil bersalju berkumpul di setiap arah, dan setiap gunung bersalju memiliki lingkaran sihirnya sendiri. Di seluruh wilayah Daksuesan, semua lingkaran sihir terhubung bersama untuk membentuk lingkaran sihir baru. Jika tebakan kita benar, ini pasti berasal dari Sekte Pemurnian Ilahi. Formasi Pemurnian Iblis. Bab 6383. Formasi Kehidupan Umum Pemurnian Sihir. Lin Bai menggumamkan nama itu di mulutnya, tampak sedikit bingung. Melihat bahwa adiknya telah memberitahu Lin Bai semua rahasia, Chu Tingsui memutar matanya melihat adiknya yang bosan, dan menambahkan kata-kata berikut. Tuan Serigala, formasi di seluruh Gunung Daksue disebut formasi besar pemurnian iblis kehidupan umum. Formasi besar ini dipadatkan dari formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling aneh tentangnya adalah, penghancuran satu atau dua formasi kecil sama sekali tidak akan memengaruhi pengoperasian formasi besar ini. Artinya, Chu Tingsui mengerutkan bibir merahnya dan tertawa, jika kita ingin menembus Gunung Daksue, kita perlu menghancurkan semua lingkaran sihir kecil di lingkaran sihir besar ini, sehingga kita bisa langsung menuju Huanglong. Mendengar kata-kata Chu Tingsui, pikiran Lin Bai tiba-tiba berkelebat, dan dia berkata, para prajurit di wilayah utara pasti telah mengerahkan tenaga dan memperbaiki lingkaran sihir di semua lingkaran sihir kecil di sekitar mereka. Jika kita mengerahkan seluruh kekuatan dan menerobos satu atau dua lingkaran sihir, kita tidak akan mampu menggoyahkan fondasi lingkaran sihir besar sama sekali. Setelah kita menghancurkan lingkaran sihir itu, mereka pasti akan merebutnya kembali dan terus memperbaikinya. Chu Tingsui mengangguk, jadi cara terbaik bagi kita untuk membagi pasukan adalah menyerang lingkaran sihir kecil di 8 arah secara bersamaan, sehingga para prajurit utara tidak dapat memperbaiki dan melindungi lingkaran sihir kecil tepat waktu. Dengan cara ini, kemungkinan untuk menembus formasi jauh lebih tinggi. Lin Bai mengangguk setuju. Para pengintai dari kediaman Pangeran Liang telah memberikan kontribusi besar dalam memata-matai berita. Jika tidak, jika Lin Bai dan prajurit lain dari wilayah timur menerobos Gunung Daksue seperti ayam tanpa kepala, mereka mungkin akan mati sebanyak orang yang memasuki lingkaran sihir ini. Chu Tinghan berkata, kita hanya mengetahui gambaran umum sekarang, dan para pengintai dari kediaman Pangeran Liang masih memata-matai berita. Jadi kita tidak terburu-buru untuk bertindak. Lin Bai mengangguk berulang kali, Nona Monan dan Nona Li Xuanqiu pergi mencari para pendekar dari wilayah Gunung Wansheng dan wilayah Qitianzong, tetapi mereka belum kembali. Dan Yi Song juga belum kembali, kita benar-benar tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, masih ada sekitar 10 hari sebelum akhir dunia perburuan. Kita punya cukup waktu untuk bersiap. Chu Tinghan berkata sambil tersenyum masam, sayang sekali kita berada di dunia perburuan sekarang. Dan kita tidak bisa mendapatkan informasi detail tentang formasi agung Sekte Dewa Pemurnian, jadi kita hanya bisa melakukan pengintaian dan eksplorasi secara perlahan. Terlalu lambat. Jika berasal dari dunia luar, kita akan segera bisa mendapatkan semua informasi tentang formasi agung pemurnian iblis dari ruang rahasia arsip divisi Shaoxing. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk menghancurkan formasi tersebut. Kata-kata Chu Tinghan benar. Meskipun area tempat mata-mata Shaoxing berinisiatif beroperasi berada di alam iblis timur, mereka juga memiliki kendali atas alam iblis. Terutama untuk 16 kekuatan masa kejayaan di dunia iblis,
dia juga memiliki pemahaman khusus. Di ruang rahasia arsip divisi Zhao Xing, pasti ada arsip rincin tentang formasi agung Sekte Ilahi, dan bahkan mungkin ada cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Tetapi sekarang di dunia perburuan, tidak mungkin untuk mengambil arsip tersebut. Namun tiba-tiba, Lin Bai sepertinya teringat sesuatu, dan senyum muncul di sudut mulutnya, siapa bilang kita tidak bisa mengambil arsipnya? Chu Tinghan bertanya dengan curiga, Tuan Serigala, apa yang Anda bicarakan? Lin Bai tersenyum malu-malu, dan tidak banyak bicara, itu hanya omong kosong, kedua putri, Chu Zimo, pertempuran Gunung Daksue dipercayakan kepada Anda. Jika Anda memiliki perintah, berikan saja perintah. Jika tidak ada hal lain, saya akan pamit dulu. Kali ini Chu Tinghan tidak menghentikan Lin Bai dan membiarkannya pergi, tetapi menatap punggung Lin Bai, senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Dia sepertinya mengerti maksudku. Chu Tinghan tersenyum dari lubuk hatinya. Setelah berpisah dari Chu Tinghan dan yang lainnya, Lin Bai tidak kembali ke perkemahan Sekte Tianshui, tetapi berjalan sendirian ke tebing tempat dia menyadari jurus pedang 4 putaran sebelumnya dan duduk. Sekarang saat matahari terbenam, dan matahari merah menyala perlahan tenggelam ke barat, dan cahaya api mewarnai permukaan laut menjadi merah tua. Lin Bai duduk sendirian di tebing, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia membuka mulutnya dengan suara rendah. Yang mulia, Anda juga mendengarnya. Ini adalah formasi agung Sekte Dewa Suci, dan pasti ada catatan tentang formasi ini di dalam berkas dan ruang rahasia divisi Zhao Xing. Kau tidak ingin melihat prajurit wilayah timur kita menderita kekalahan telak, bukan? Kalau begitu, tolong ambil berkasnya. Suara Lin Bai begitu lembut sehingga hampir hanya dia yang bisa mendengarnya. Bibir dan giginya bergerak sedikit, dan bagi orang luar seolah-olah dia tidak berbicara. Di Istana Surgawi berbulu. Puluhan ribu tirai cahaya proyeksi yang semula tersusun rapat telah meredup setengahnya saat ini dan hanya 2 tirai cahaya proyeksi yang sangat terang. Yang satu adalah tirai cahaya Gunung Daksue, dan yang lainnya adalah tirai cahaya pulau tempat para prajurit wilayah timur berada. Semua orang melihat bahwa di Gunung Daksue, para prajurit dari wilayah utara sibuk siang dan malam, dan formasi besar muncul dari tanah di tangan mereka. Seluruh Gunung Daksue sepenuhnya tertutup oleh lingkaran sihir dan berubah menjadi tong besi kedap udara. Di pulau tempat para prajurit wilayah timur berada, saat Chu Tinghan mengambil alih batalion Xuanwu dari Istana Pangeran Liang, semuanya bergerak ke arah yang benar. Lingkaran pertahanan di pulau itu telah dibangun, dan para prajurit batalion Xuanwu berpatroli di sekitar pulau siang dan malam, dan ada pengintai yang terus-menerus memata-matai pergerakan Gunung Daksue. Ini jelas merupakan situasi di mana kedua pasukan saling berhadapan. Sepertinya pertempuran tidak dapat dihindari. Wilayah utara akhirnya akan melawan wilayah timur. Masih lama sebelum dunia perburuan berakhir. Diperkirakan tidak akan ada pertempuran dalam beberapa hari ke depan, dan kita harus menunggu beberapa hari. Entah berapa banyak orang sombong di wilayah utara dan timur yang akan jatuh setelah pertempuran ini berakhir. Banyak sekte dan keluarga kuat di Yuhua Tiangong telah menunjukkan minat yang besar dan menantikan dimulainya pertempuran ini. Pertempuran ini bukan hanya pertempuran antara wilayah utara dan wilayah timur, tetapi juga perang perbatasan antara wilayah utara dan wilayah timur. Lebih tepatnya, ini adalah perang. Kaisar Chu duduk di kursi naga, memegang gelas anggur di tangannya, memandang tirai cahaya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa, matanya tiba-tiba memperhatikan Lin Bai yang berjalan sendirian di tebing. Seketika itu juga, suara Lin Bai masuk ke pikiran Kaisar Chu melalui lingkaran sihir. Hehe, Kaisar Chu mencibir setelah mendengar bisikan Lin Bai, gadis Chu Tinghan itu benar-benar pintar, dia menebak bahwa Lin Bai dapat berkomunikasi denganku, jadi dia mengingatkan Lin Bai dengan cara ini. Kaisar Chu memikirkannya sejenak. Meskipun metode ini mungkin dicurigai sebagai kecurangan, Lin Bai benar. Prajurit dari wilayah timur tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Wajahnya tetap tenang, dan setelah melirik ayah mertua bangsawan yang melayani di sampingnya, dia mengirimkan suaranya ke ruang rahasia. Setelah ayah mertua Anda mendengar ini, ekspresinya sedikit membeku, lalu kembali normal. Pada saat yang sama, transmisi suaranya terbang keluar dan sampai ke telinga Zhao Xingxi. Hampir seketika, perintah Kaisar Chu disampaikan dari kursi naga tertinggi di Yuhua Tiangong, melalui ayah mertua Anda kepada Komandan Divisi Zhao Xing di Yuhua Tiangong. Kemudian perintah ini meninggalkan Yuhua Tiangong, meninggalkan dunia perburuan, dan mendarat di markas divisi Zhao Xing di ibu kota kekaisaran. Segera, para prajurit dari divisi Zhao Xing datang tanpa henti ke ruang rahasia berkas, menangkupkan tangan mereka dan berkata, Nona Wuchang,
atas perintah Kaisar Chu, ambil semua materi berkas formasi Changsheng Pemurnian Iblis Sekte Dewa Suci Wilayah Utara. Bab 6384. Semua pendekar dari wilayah timur di pulau itu sedang bersiap untuk pertempuran yang akan datang, hanya Lin Bai yang duduk di tebing, menunggu jawaban Kaisar Chu. Mertua bangsawan di Yuhua Tiangong telah menggunakan metode transmisi suara untuk menyampaikan semua berita tentang formasi pemurnian spiritual Shenzhen Zong kepada Kaisar Chu. Setelah mendengar ini, Kaisar Chu tidak bisa tidak terlihat berwibawa. Dia sangat merasakan kengerian formasi besar ini, dan dia juga merasa cemas untuk para pendekar wilayah timur di dunia perburuan. Segera, Kaisar Chu menggunakan kekuatan lingkaran sihir untuk menyampaikan berita yang telah diterimanya kepada Lin Bai. Di tebing, Lin Bai menatap kosong ke langit malam, di mana bintang-bintang berkelap-kelip dan bulan menggantung tinggi. Bulan dan bintang-bintang yang terang ini sepertinya akan ada selamanya. Bahkan jika dunia runtuh, mereka akan selalu ada di langit dan mengawasi semua makhluk hidup. Malam itu gelap gulita. Bulan dan bintang-bintang yang terang memang bersinar, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kegelapan pekat di langit malam. Setiap kali Lin Bai menatap ke angkasa yang gelap, kegelapan itu seolah memiliki kekuatan magis khusus, yang menyerap pikiran Lin Bai dan membuatnya tersesat dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu dari mana bintang dan bulan ini berasal dan di mana mereka berada. Baik itu dunia iblis atau dunia roh, bahkan dunia bawah dan dunia iblis, telah ada orang-orang kuat yang menjelajahi lautan bintang yang gelap, tetapi pada akhirnya tidak ada petunjuk. Tepat ketika Lin Bai sedang memandang langit berbintang yang gelap, suara Kaisar Chu bergema di telinganya, mengembalikan pikirannya. Formasi kehidupan bersama pemurnian iblis dibagi menjadi formasi utama, 4 formasi pendukung, 8 formasi penjaga, 16 formasi jenderal, dan 81 formasi prajurit. Tim utama, pendukung, penjaga, jenderal, prajurit. Lin Bai bingung ketika mendengar nama-nama khusus ini. Ini telah menyentuh titik buta pengetahuan Lin Bai. Meskipun Lin Bai juga telah mempelajari seni formasi, itu hanya pada tahap pengantar. Dia juga bisa membuat beberapa lingkaran sihir sederhana, tetapi semuanya masih dalam tahap permukaan. Misalnya, formasi pemurnian sihir kehidupan bersama, dari Shenzhen Zong dianggap sebagai harta karun sekte di Shenzhen Zong, dan jelas merupakan formasi tingkat tinggi. Isinya jauh melampaui apa yang dapat dipahami Lin Bai, seorang awam dengan pengetahuan seadanya. Meskipun ada banyak teka-teki di hatinya, dia tidak mengatakannya. Sebaliknya, dia menyimpan kata-kata Kaisar Chu dengan teguh di dalam hatinya, dan dia akan berdiskusi dengan semua orang setelah dia memberitahu Chu Tinghan tentang berita tersebut. Mari kita mulai dengan formasinya. Formasi militer adalah formasi sihir di area luar Gunung Daksue, dengan 81 formasi sihir seperti, formasi dosa, formasi pemurnian darah, formasi jiwa, dan formasi daging pahit, sebagai yang utama. Formasi militer adalah faksi tersendiri, tetapi juga terhubung satu sama lain. Formasi militer manapun akan dihancurkan, dan itu bukan karena operasi formasi sihir lain. Formasi umum dibentuk oleh kumpulan 81 formasi, yang dapat dianggap sebagai mata formasi. Berdasarkan diagram formasi di Gunung Daksue, 18 formasi umum di dalamnya adalah, formasi Da Changlong, formasi darah menangis besar, formasi dosa besar, dan formasi tak kenal takut besar. Susunan penjaga, juga dikenal sebagai susunan harimau, adalah satu-satunya cara untuk mendekati susunan utama. Setiap susunan penjaga terdiri dari 2 susunan umum. Formasi Suzaku di selatan, formasi Suzaku di selatan, formasi Xuanwu di utara, formasi Harimau Putih di barat, formasi Unicorn di timur laut, formasi Beras Ketan di tenggara, formasi Naga Lilin di barat daya, formasi Ular Suan Utara di barat. Petik 2. Formasi tambahan terdiri dari 2 formasi pelindung, yaitu, formasi Matahari Cilian, formasi Kekeruhan Iblis Taiyin, formasi Shenwei Xuanlei, dan formasi Kaisar Langit Permaisuri Bumi. 81 formasi pasukan, 16 formasi jenderal, 8 formasi penjaga, dan 4 formasi tambahan berkumpul untuk membentuk formasi utama, formasi besar pemurnian iblis rakyat biasa. Hal yang paling aneh tentang formasi besar ini adalah, ia terdiri dari banyak formasi. Kurangnya atau hancurnya sebuah formasi tidak akan memengaruhi operasinya sama sekali. Ini seperti pedang. Jika ada beberapa retakan atau celah pada pedang, itu sama sekali tidak akan memengaruhi ketajaman pedang. Ingatlah untuk tidak menyerbu formasi secara paksa, jika tidak, kalian akan berubah menjadi nanah dan darah oleh formasi sihir. Jika kalian ingin menembus formasi, kalian perlu melangkah selangkah demi selangkah, mulai dari formasi
Dan kita harus selalu ingat bahwa kita harus membagi pasukan kita dan menyerang dari berbagai arah secara bersamaan, sehingga memungkinkan untuk menembus lingkaran sihir ini. Petik 2. Jika pasukan menyerang satu tempat, para pejuang di wilayah utara pasti akan melakukan perlawanan sengit, dan akan mustahil untuk mematahkannya. Isi formasi Changsheng pemurnian iblis sangatlah rumit. Meskipun Kaisar Chu telah memilih bagian-bagian terpentingnya dan menjelaskannya secara detail, hal itu tetap membuat Lin Bai bingung. Setelah Kaisar Chu selesai berbicara, hari sudah subuh keesokan harinya. Lin Bai kebingungan, dan jujur saja, dia tidak mengerti banyak, tetapi dia telah menghafal semua kata-kata Kaisar Chu, dan dia bisa mengulanginya kata demi kata. Terima kasih, Yang Mulia. Bibir Lin Bai sedikit bergerak, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Setelah berterima kasih, dia meninggalkan tebing, datang ke perkemahan istana Pangeran Liang di pulau itu, dan menemukan Chu Tinghan yang sedang sibuk memata-matai situasi militer. Saya punya beberapa berita untuk Anda. Setelah melihat Chu Tinghan, Lin Bai langsung ke intinya dan berbicara terus terang. Ketika Chu Tinghan mendengarnya, dia segera mengerti bahwa Lin Bai telah mendapatkan berita yang diinginkannya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya siap mendengarkan." Segera. Lin Bai mengucapkan hampir kata demi kata apa yang dikatakan Kaisar Chu kepadanya, seperti seorang pengulang, hampir tanpa melewatkan satu kata pun. Setelah mendengar ini, Chu Tinghan juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa formasi pemurnian iblis Shenzong sangat sulit, dia tidak pernah menyangka akan sesulit ini. Tidak mudah untuk menembus formasi yang begitu megah, dan ada sejumlah besar prajurit kuat dari wilayah utara yang menjaganya, yang menambah kesulitan dalam menembus formasi tersebut. Setelah Lin Bai selesai berbicara tentang kategori utama Molian Changsheng, dia berkata, pendapat saya sama dengan Anda. Perlu membagi pasukan dan menembus formasi dari semua aspek secara bersamaan, sehingga memungkinkan untuk menembus formasi Molian Changsheng. Sepertinya Markis Wolf sangat cerdas. Chu Tinghan tentu saja mengerti bahwa Lin Bai juga mengulangi kata-kata orang lain, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Terima kasih, Tuan Wolf. Chu Tinghan berterima kasih padanya dengan penuh makna. Lin Bai tersenyum, dia tahu bahwa Chu Tinghan telah menebak bahwa dia dapat berkomunikasi dengan Kaisar Chu. Lagi pula, Lin Bai adalah seorang pendekar pedang, dan dia ahli dalam latihan pedang, tetapi dia paling banter hanya orang awam dalam hal lingkaran sihir. Namun Lin Bai tiba-tiba mampu memahami inti penting dari formasi agung pemurnian iblis untuk rakyat biasa hanya dalam satu malam, dan dia juga mengetahui tata letak semua formasi, formasi umum, dan formasi utama. Ini jelas diinformasikan secara sengaja oleh seseorang di balik layar. Kedua belah pihak memahami misteri di baliknya, tetapi mereka juga memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengungkapkannya. Tepat saat itu, Chu Zimo buru-buru datang ke perkemahan untuk melapor kepada Chu Tinghan, ia jelas sedikit terkejut melihat Lin Bai di sini. Ada apa? Melihat Chu Zimo menerobos masuk, Chu Tinghan segera menarik senyumnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Saudari, wilayah Gunung Wansheng dan wilayah Qitianzong ada di sini. Ada juga beberapa sekte besar lainnya dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Chu Zimo mengalihkan pandangannya dari Lin Bai dan menyampaikan berita tersebut. Bab 6385. Semua di sini. Apakah mereka tiba bersamaan? Chu Tinghan sedikit terkejut, tetapi hal itu masuk akal setelah dipikirkan dengan saksama. Meskipun dunia perburuan sangat luas, 5 atau 6 hari telah berlalu sejak Lin Bai mengirim prajurit untuk mencari pasukan wilayah orang lain. Meskipun pasukan yang berbeda berada di lokasi yang berbeda, mereka tiba di sini dengan kecepatan yang hampir sama, jadi tidak jarang mereka tiba bersamaan. Tuan Serigala, ayo pergi, mari kita temui dia. Chu Tinghan segera memanggil Lin Bai, Chu Tingsui, dan Chu Zimo keluar dari perkemahan. Ketika dia sampai di udara, dia melihat sekelompok besar prajurit muncul di atas awan di kejauhan, berdiri dengan gagah di udara seperti prajurit dan jenderal surgawi. Lin Bai menyapu kerumunan di langit, dan matanya pertama kali tertuju pada Qi Lingyu, putra suci Qitianzong, dan Wang Zhengyang, putra suci Gunung Wansheng. Di antara 4 kekuatan terkuat di wilayah timur alam iblis, Sekte Qie dan Kerajaan Chu tidak memiliki putra suci yang didirikan, hanya Wan Shengshan dan Qitianzong yang memiliki putra suci. Putra suci Qitianzong, bernama Qi Lingyu, adalah seorang pria yang bermartabat dan lembut. Putra suci Gunung Wansheng, bernama Wang Zhengyang, dibandingkan dengan Qi Lingyu, pakaiannya biasa saja, dan penampilannya tidak begitu menonjol, tetapi wajahnya selalu tersenyum ringan seperti angin musim semi, dan ada senyum acuh tak acuh di seluruh tubuhnya. Aura pengasingan debu. Di bawah Qitianzong,
terdapat 9 kekuatan teratas, yang disebut 9 Sekte Qitian, AA dan kota Qijue adalah salah satunya. Selain kota Qijue, kekuatan utama lainnya adalah Sekte Pedang Suiyue, Sekte Beidou, Sekte Yinyu, Sekte Guyi, Sekte Naga Mengejutkan, Sekte Cixiao, Sekte Nirvana, dan Sekte Qinghuo. 8 kekuatan teratas lainnya yang berdiri di belakang putra Qitianzong sekarang juga memiliki putra dan putri mereka sendiri. Kecuali Sekte Beidou dan Sekte Guyi, kedua sekte ini awalnya memiliki putra suci, tetapi mereka meninggal di ibu kota kekaisaran. Lin Bai juga agak akrab dengan para putra suci dan putri dari sekte-sekte teratas Qitianzong, dan telah melihat mereka berkali-kali di ibu kota kekaisaran sebelumnya. Sebagai contoh, Tang Beiyao, Santa dari Sekte Pedang Suiyue, pernah menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh Yang Mulia Chen Wang, dan Lin Bai juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenalnya. Putra suci dari Sekte Yinyu, Mo Mingyuan, putra suci dari Sekte Naga Mengejutkan, Li Yusan, putra suci dari Sekte Langit Merah, Tang Jing, putra suci dari Sekte Nirvana, Kong Qiwen, putra suci dari Sekte Api Hijau, Ling Huojun. Orang-orang ini telah beberapa kali saya temui di Mingyue Fang sebelum bertemu Lin Bai, dan ada beberapa perselisihan di antara mereka. Orang yang berdiri di belakang Wang Zhengyang, putra suci Gunung Wansheng, adalah putra suci dan putri suci dari 8 sekte teratas yang berada di wilayah Gunung Wansheng. Lin Bai juga sangat mengenal putra dan putri suci Gunung Wansheng. Yi Heze, Monan, dan Li Xuanqiu semuanya berasal dari wilayah Gunung Wansheng dan termasuk dalam sekte Pedang Dingtian, Xingzong, dan Yuezong. Selain mereka bertiga, putra dan putri suci Gunung Wansheng juga termasuk Hua Qiansu, putra suci Villa Bunga Plum, Du Guming, putra suci sekte Xuanming, dan Mei Lin, putra suci Yangzong. Serta putra suci Baiyun Daomen, Wu Chen Daois, dan gadis suci Gunung Peri Bunga Persik, Liu Ruofan. Tuan Serigala, semoga Anda selalu aman. Tuan Serigala, sudah lama tidak bertemu. Melihat Lin Bai dan Chu Tinghan keluar, Qi Lingyu, putra suci Qitianzong, dan Wang Zhengyang, putra suci Gunung Wansheng, menyapa Lin Bai hampir bersamaan. Tak satu pun dari mereka langsung menyapa Chu Tinghan, alasannya karena mereka datang ke sini atas undangan Lin Bai. Setelah tiba sekarang, wajar untuk menyapa tuan rumah terlebih dahulu. Chu Tinghan juga tahu bahwa Lin Bai adalah pendiri aliansi seniman bela diri wilayah timur, dan dia tidak keberatan dengan hal itu, tetapi berdiri di samping Lin Bai sambil tersenyum, dan tidak banyak bicara. Lin Bai menangkupkan tangannya, dengan senyum di wajahnya, Saudara Wang, Saudara Qi, terima kasih atas bantuan kalian berdua, Lin Mouming sangat berterima kasih. Qi Lingyu tersenyum, kalian tidak perlu berterima kasih kepada Tuan Serigala. Jika negara Chu dan Sekte Tujuh Malam jatuh, maka wilayah Qitianzong dan wilayah Wanshengshan kita akan menderita selanjutnya. Lebih jauh lagi, negara Chu dan Sekte Tujuh Malam telah berlatih bersama saya, Qitianzong, selama beberapa generasi. Sekarang wilayah negara Chu dan Sekte Tujuh Malam menghadapi bencana, Qi, sebagai putra suci Qitianzong, tentu saja tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Kata-kata Qi Lingyu indah dan jujur. Wang Zhengyang, putra suci Gunung Wansheng, jauh lebih rendah hati darinya. Dia hanya menghela napas. Wilayah timur telah dilanda perselisihan terus-menerus sejak dunia iblis jatuh dari wilayah dunia spiritual kuno. Kami sudah memperkirakan pertempuran antara wilayah utara dan wilayah timur, tetapi kami tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Petik 2. Dan itu akan terjadi di generasi saya. Qi Lingyu tertawa, Saudara Wang, bukankah ini hal yang baik? Jika generasi kita mengalahkan wilayah utara, kita ditakdirkan untuk terkenal selamanya. Wang Zhengyang berkata sambil tersenyum masam, Wang tidak tertarik pada keabadian. Dia hanya ingin menumbuhkan bunga dan rumput di wilayah itu, tetapi dia akan mati. Hanya saja, karena orang lain telah menindasmu, waktu luang Wang akan segera berakhir. Ketika Qi Lingyu dan Wang Zhengyang mengobrol dan tertawa dengan Lin Bai, tak seorang pun dari para santo dan santo dari sekte-sekte teratas di wilayah Wanshengshan dan Qitianzong berani berbicara. Ini mungkin karena keagungan putra suci dari sekte yang makmur, tidak seperti wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, karena perebutan kekuasaan internal yang sengit di Sekte Ilahi Tujuh Malam, posisi putra suci belum ditentukan, dan sekte-sekte teratas di dalam dan di luar sekte tidak mau mematuhi perintah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Sampai-sampai Yi Jinyun harus bertindak otoriter untuk menakut-nakuti sekte-sekte di wilayah tersebut. Ini adalah putri sulung Raja Liang dari Kerajaan Chu, Putri Chu Tinghan. Setelah mengobrol dengan mereka, Lin Bai memperkenalkan Chu Tinghan kepada mereka. Saya sudah bertemu kalian semua. Chu Tinghan tersenyum dan menangkupkan tangannya.
Mendengar tentang keagungan Putri Han, Tuan Wang sudah mendengarnya sejak lama, dan melihatnya hari ini, sungguh membuat saya takjub. Wang Zhengyang berkata sambil tersenyum. Dibandingkan dengan kesopanan Wang Zhengyang, Qi Lingyu menyapa Chu Tinghan seolah-olah dia adalah teman yang sudah lama tidak ditemuinya, dan berkata sambil tersenyum, Tinghan, kita bertemu lagi. Chu Tinghan mengangguk, semuanya, kami telah menyiapkan perkemahan untuk kalian di pulau ini. Kalian bisa beristirahat sejenak, dan kita akan membahas masalah Gunung Daksue nanti. Baiklah, Wang Zhengyang setuju sambil tersenyum. Qi Lingyu juga tidak keberatan, dan para putra suci dari kedua belah pihak memasuki pulau itu bersama sekte-sekte teratas di wilayah masing-masing. Ketika kerumunan memasuki pulau, setengah dari orang-orang di udara tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Lin Baichai memperhatikan putra dan putri dari sekte-sekte teratas lainnya dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu. Tanyakan pada Sangguan Tong, putra Tianzong, Zhao Xiantu, putra keluarga Zhao, Sun Miao, putra keluarga Sun, Limo, putra keluarga Li, dan semua prajurit dari Tiandimen. Salah satu putra suci Tiandimen telah diangkat dan Lin Bai membunuh yang lainnya. Sekarang setelah 2 atau 3 putra suci tewas di tangan Lin Bai, gerbang langit dan bumi juga berencana untuk sementara tidak mengangkat putra suci, dan posisi putra suci akan kosong. Saudara Lin, tolong jaga diri baik-baik. Sangguan Tong memimpin untuk memecah situasi yang memalukan, dan tersenyum pada Lin Bai dengan tangan terlipat. Putra-putra suci ini semuanya adalah orang-orang yang bermusuhan dengan Lin Bai, terutama Zhao Xiantu dan Limo, prajurit Tai kesayangan keluarga mereka masih di sini bersama Lin Bai. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka memang tidak memiliki wajah yang tampan. Namun, meskipun Sangguan Tong bersikap bermusuhan terhadap Lin Bai, ia tersenyum dan menyapa Lin Bai. Terima kasih para senior, mari kita pergi ke pulau untuk beristirahat. Lin Bai berterima kasih sambil tersenyum, seolah untuk sementara waktu melepaskan dendamnya.